Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah hadirin wal hadirat, jamaah Masjid Al-Huda yang semoga semuanya diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita membahas kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Insyaallah pada hari ini kita akan menyelesaikan kitab ini. Kita masih dalam pembahasan yang ketiga, pondasi yang ketiga, yaitu mengetahui Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Kita telah sampai pada perkataan Syekh, falamma istaqarra bil Madinah umira bi baqiyati syara'i'il Islam. Kemarin kita telah membahas tentang hijrah. Kemudian ketika Rasulullah SAW sampai ke Madinah, diperintahkan untuk menyempurnakan syariat Islam. Mithli az-zakah, seperti zakat, was-shaum, wa hajj, wal jihad, wal adhan, wal amri bil ma'rufi, wan nahyi 'anil munkar, wa ghairi dzalika min syara'i'il Islam. Disyariatkan, turun syariat ya, ketika hijrah ke Madinah ya. Di Mekah mayoritas dakwah Rasulullah SAW dakwanya kepada tauhid ya. Ketika mau hijrah turun perintah sholat sebelum hijrah ya, sekitar tahun 11 Hijriah, 11 kenabian, maaf, bukan Hijriah, tapi 11 kenabian ya. Hijriah dimulai setelah hijrah ya. Kurang lebih 2-3 tahun sholat di Mekah, kemudian hijrah ke Madinah. Turunlah syariat zakat, diwajibkan zakat di Madinah ya. Kemudian juga diwajibkan saum Ramadan diwajibkan di Madinah setelah hijrah. Dan juga haji ya. Haji diwajibkan juga di Madinah. Tepatnya haji diwajibkan pada tahun 9 Hijriah. 9 Hijriah. Pada saat itu Rasulullah SAW tidak bisa berhaji karena baru saja menaklukkan kota Mekkah. Pulang ke Madinah, banyak dari bangsa-bangsa Arab yang mendatangi Rasulullah SAW. Banyak yang masuk Islam ya, ketika tahun 9 Hijriah. Sebagaimana Allah katakan dalam surat An-Nasr. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Jika datang pertolongan Allah dan penaklukan Mekkah. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan engkau akan melihat orang-orang berbondong-bondong masuk ke dalam Islam ya. Rasulullah SAW sibuk menerima utusan-utusan ingin masuk ke dalam Islam di Madinah. Diwakilkan kaum muslimin oleh Abu Bakar As-Siddiq. Haji pertama kali kaum muslimin dipimpin oleh Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian baru di tahun ke-10 Rasulullah SAW haji bersama para sahabat. Yang disebut dengan haji wada. Kemudian jihad disyariatkan setelah hijrah.
ya, setelah hijrah di Madinah. Dan azan juga, ya, azan diwajibkan di Madinah setelah hijrah. Dan ini salah satu hikmah dari hijrah, yaitu bisa membuat peradaban Islam di Madinah. Ya, kalau di Mekah Rasulullah SAW dan para sahabatnya sempit, nggak bisa menziharkan atau mensyiarkan Islam di Mekah, nggak bisa. Ada yang sembunyi-sembunyi. Ya, ketika di Madinah, nah sudah bisa mensyiarkan Islam. Salah satunya azan. Azan di Madinah diwajibkan azan. Kemudian amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar. Wa ghairi dzalik min syara'il Islam, dan syariat-syariat yang lainnya yang ada di dalam Islam. Akhadha ala hadza 10 sinin. Rasulullah SAW berdakwah dengan syariat ini 10 tahun. 10 tahun. Di Mekah dakwahnya berapa tahun? 13 tahun. Di Madinah 10 tahun. Wa ba'daha tuwfiya salawatullahi wa salamuhu alaihi. Setelah berdakwah 10 tahun di Madinah, totalnya 23 tahun beliau berdakwah, Allah wafatkan beliau salawatullahi wa salamuhu alaihi. Diwafatkan di Madinah. Dikuburkan di kamarnya Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Seorang nabi dikuburkan di tempat dia meninggal dunia, ya, di kamar Aisyah radhiyallahu anha. Ya, yang sekarang menjadi perluasan masuk ke dalam masjid. Ya, saya pernah ulang pelajaran ini bahwa Rasulullah SAW dikuburkan bukan sengaja di masjid. Ya, bukan sengaja. Ya, jadi salah orang yang mengatakan berdalil boleh menguburkan orang di masjid, berdalil dengan Masjid Nabawi karena Rasulullah SAW kuburannya di Masjid Nabawi. Salah. Ya, karena awalnya beliau dikuburkan di rumahnya, di kamar Aisyah radhiyallahu anha. Dikuburkan di situ. Ya. Akan tapi karena masjid butuh darurat untuk diperluas, ya, maka masjidnya diluaskan dan masuk kuburan Rasulullah SAW ke dalam masjid. Ya. Dan ini darurat. Ya, nggak mungkin ketika perluasan masjid kuburan Rasulullah SAW dibongkar. Apakah mungkin? Itu fitnah besar. Nggak mungkin. Ya, ini pengecualian. Kalau orang lain diangkat kuburannya. Karena ini Rasulullah SAW, ya, ini suatu kehormatan, ya, untuk menjaga kuburannya Rasulullah SAW. Maka nggak dibongkar, tapi dijaga di dalam masjid. Ya, biar orang nggak sembarangan sholat menghadap kuburan, ya, karena itu yang melarang adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau wafat, wa dinuhu baqin, akan tetapi agamanya masih. Ini dia. Sekarang kita berada di atas agamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orangnya udah meninggal dunia, ya, tapi agamanya tetap sampai sekarang. Dan kita merasakannya, bisa mengenal Allah, bisa merasa nikmat beribadah kepada Allah. Dan ini salah satu tujuan diutusnya Rasulullah SAW, ya, yang tadinya manusia nggak mengenal siapa Allah sampai dia mengerti. Ya, la khaira illa dallal umma alaihi. Tidak ada kebaikan kecuali telah ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Semua kebaikan telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nggak ada yang luput. Wala syarra illa hadzaraha min. Dan tidak ada keburukan kecuali sudah diperingati oleh Rasulullah SAW. Wal khairul ladzi dalla alaihi tauhid. Dan kebaikan yang diajarkan Rasulullah SAW adalah tauhid. Yang paling pertama, mengenalkan hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, tauhid. Wa jami'u ma yuhibbuhu Allah wa yarda. Dan apa yang Allah cintai dan Allah ridhai.
Wasyarrul ladzi hadzara minhu asyirk. Dan keburukan yang diperingati Rasulullah SAW kesyirikan yang paling pertama. Wa jami'u ma yakrahuhu Allahu wa ya'ba, dan apa yang Allah benci. Ya. Jadi puncak dari kebaikan adalah tauhid. Puncaknya mengesahkan Allah. Ya. Mengesahkan tauhid dari kata apa? Tauhid dari kata apa? Wahid. Wahada yuwahidu. Tauhid. Wahada yuwahidu. Tauhid. Menjadikan satu. Tauhid. Menjadikan satu. Ya. Allah Maha Esa. Qul huwallahu ahad. Allah itu satu. Lam yalid walam yulad. Ya. Tidak lahir dan tidak dilahirkan. Ya, ini harus menjadi terus prinsip. Ini hak Allah. Ya. Bulan ini bulan orang-orang non-muslim merayakan bahwa Allah memiliki anak. Na'udzubillah. Perkataan yang paling dimurkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sikap kita sebagai kaum muslimin berprinsip. Ya. Nggak mungkin ridho kita mengeluarkan kata-kata itu. Nggak mungkin. Allah yang mengatakan Allah satu, dia mengatakan tiga. Allah tidak melahirkan, dia mengatakan melahirkan. Kaum muslimin nggak ridho dengan perkataan ini sama sekali. Sama sekali. Ya. Orang yang memperbolehkan mengucapkan imannya berarti lemah iman. Allah nggak ridho. Ya. Sampai langit hampir hancur, gunung-gunung hampir pecah dengan perkataan ketika manusia mengatakan Allah punya anak. Allah nggak ridho. Ya, kita jaga ya prinsip kita, keluarga kita, ya. Jangan bertoleransi dengan hal ini. Jangan ikut, apalagi ikut merayakan, karena azab Allah turun pada saat itu. Sebagaimana dikatakan oleh Umar bin Khattab, ya, jangan kalian dekati hari raya orang-orang musyrikin. Karena pada saat itu azab Allah sedang turun kepada mereka. Ya, azab Allah sedang turun kepada mereka. Ini prinsip kaum muslimin yang harus selalu diulang-ulang. Kemudian ba'athahu Allahu ilan nasi kafah. Allah mengutus Rasulullah SAW kepada manusia secara keseluruhan. Waftaradallahu ta'atahu ala jami'is tsaqalain. Dan Allah wajibkan taatnya kepada dua jenis makhluk, yaitu jin dan manusia. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-A'raf ayat 158. Qul ya ayyuhan nasu inni rasulullah ilaikum jami'a. Katakanlah wahai manusia, sungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian semuanya. Ya. Sedangkan dalil bahwa Rasulullah SAW diutus kepada jin, baca surat Al-Jin dan baca juga surat Al-Ahqaf. Jika Allah mengatakan wa idz sarafna ilaika nafaran minal jinni yastami'una al-Qur'an. Ya, kisah ketika Rasulullah SAW bertemu dengan jin. Ketika Rasulullah SAW membaca Al-Qur'an, mereka berkata ansitu, diam. Jin mendengar bacaan Rasulullah SAW. Ya. Kemudian ketika mendengar bacaan Rasulullah SAW, mereka menyampaikan kepada umatnya bacaan Al-Qur'an. Ya. Kepada umatnya jin juga menerima dakwahnya Rasulullah SAW. Ya. Kemudian Allah sempurnakan agamanya. Beberapa bulan sebelum wafatnya Rasulullah SAW, tepatnya ketika haji wada, di hari Arafah setelah asar, turun firman Allah surat Al-Maidah ayat ketiga. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Aku sempurnakan bagi kalian nikmatku dan aku ridho Islam sebagai agama bagi kalian. Ini ayat yang termasuk ayat-ayat yang paling besar di dalam Al-Quran. Ayat yang membuat hati orang-orang
Yahudi, orang-orang Nasrani iri kepada Islam. Karena di kitab-kitab mereka, di Taurat, di Injil dan kitab mereka belum pernah ada pernyataan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa agamanya telah sempurna. Agamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang turun. Pernyataan dari Rabbul Alamin bahwa agama ini telah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sempurna agama ini pada hari itu. Ya. Turun firman Allah. Kemudian dalil akan wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita harus beriman bahwasanya beliau sudah wafat. Ya, wafat, dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga kita beriman bahwa tidak ada yang kekal di atas muka bumi ini. Tidak ada yang kekal. Ya. Semuanya sudah meninggal dunia. Semua nabi meninggal dunia. Semua orang soleh meninggal dunia. Ya. Ini juga salah satu bantahan bagi orang yang mengatakan bahwa Khidir masih hidup. Ada sebagian, bahkan sebagian ulama ada yang mengatakan itu. Ya. Akan tapi yang rajih, pendapat yang lebih kuat adalah bahwasanya Khidir yang dirajihkan itu adalah seorang nabi, Nabi Khidir alaihi salatu wassalam, itu telah meninggal dunia. Sudah enggak hidup lagi. Ini pendapat yang paling kuat dari perselisihan ulama. Ya, semuanya sudah meninggal dunia, nggak ada yang kekal. Satu pun manusia nggak ada yang kekal. Ya. Dalilnya ini firman Allah, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya engkau akan meninggal dan mereka juga akan meninggal semuanya. Tsumma innakum yaumal qiyamati 'inda rabbikum takhtasimun. Dan sesungguhnya nanti mereka pada hari kiamat akan saling berselisih. Ya. Orang-orang yang zalim nanti pada hari kiamat mereka akan berselisih, diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil. Semua orang sudah meninggal dunia. Dan dalil yang lebih spesifik bahwa semua orang sudah meninggal dunia adalah yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda pada suatu hari kepada para sahabat. Beliau berkata, "Ara'aitakum hadhil lailah." Perhatikan malam ini. Malam ini. Fa inna ala ra'si mi'ati sanatin minha, sesungguhnya setelah 100 tahun dari malam ini, genap 100 tahun dari malam ini, la yabqa mimman huwa ala dhahril ardi ahadun. Mimman huwa al-yawm ala dhahril ardi ahadun. Sesungguhnya 100 tahun setelah malam ini, genap 100, tidak ada lagi orang yang sekarang hidup yang akan tersisa seorang pun. Faham? Kata Rasulullah SAW, 100 tahun setelah malam ini, di zaman Rasulullah SAW, yang hidup sekarang, enggak mungkin dia hidup setelah 100 tahun dari malam ini. Dari malam ini. Orang yang hidup enggak mungkin hidup 100 tahun dari malam ini. Ya. Ini yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Ketika ditanya apakah Khidir masih hidup, dia berkata bagaimana dia masih hidup. Sedangkan Rasulullah SAW katakan tidak ada yang hidup setelah malam itu 100 tahun. Setelah malam yang dikatakan Rasulullah SAW. Ya. Jadi mungkin ada yang 100 lebih. Tapi pada saat itu misalnya ada umur 30 tahun. Ya, nggak mungkin dia umurnya 131 tahun. Ya. Karena 100 tahun dari malam itu
manusia semuanya meninggal yang ada di atas muka bumi. Ini dalil yang paling kuat setelah Al-Quran dan perkataan Rasulullah SAW. Nggak ada yang kekal. Satupun makhluk nggak ada yang kekal. Ya, ini dalil bahwa semuanya telah meninggal dunia. Ya. Dan jika ada yang mengatakan ada orang yang masih hidup, berikan dalilnya. Dalilnya silahkan diberikan. Ya. Karena yang paling benar adalah semuanya telah meninggal dunia dari para nabi. Ya. Dan Khidir, menurut pendapat yang rajih adalah beliau seorang nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian wan nasu idza matu yub'atsun, dan manusia kalau meninggal nanti dibangkitkan. Dalilnya minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari tanah kami menciptakan kalian dan nanti kalian akan kembali ke tanah. Sebagaimana seperti pepatah Arab, dia berkata ma fawqa turabin turabun, ma fawqa turabin turabun. Apa yang ada di atas tanah, tanah. Apa yang berada di atas tanah adalah tanah. Semuanya akan kembali ke tanah. Semua kita diciptakan dari tanah dan juga kita akan dikembalikan ke tanah. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra, dan dari tanah juga nanti kita akan dikeluarkan sekali lagi untuk dibangkitkan. Dalilnya yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wallahu anbatakum minal ardi nabata. Allah menumbuhkan kalian, menghidupkan kalian dari bumi sehingga kalian bisa tumbuh. Tsumma yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja. Kemudian akan dikembalikan ke tanah lagi dan dibangkitkan lagi. Ya, dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ba'dal ba'tsi muhasabun majziyuna bi'amalihim. Dan setelah dibangkitkan, manusia nanti akan dihisab, ya. Jadi nanti pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan meniupkan sangkakala yang pertama. Tiupan sangkakala yang pertama semuanya meninggal dunia. Tiupan yang kedua semuanya bangkit. Dikumpulkan di padang mahsyar semuanya. Dikumpulkan semua di padang mahsyar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata, waqifuhum innahum mas'ulun. Berhentikan mereka. Mereka akan ditanya satu-satu. Dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya. Dan pada saat ini semua manusia khawatir, semuanya takut. Ya, baik dari orang soleh bahkan para nabi, semuanya khawatir tentang dirinya sendiri. Ya, semuanya nggak peduli. Bahkan orang tua nggak peduli sama anaknya, anak nggak peduli sama orang tuanya. Sebagaimana Allah katakan, yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Ya, lari dari saudaranya, ibu bapaknya nggak peduli, anak istrinya nggak peduli. Ya, sendiri-sendiri. Sebagaimana diriwayatkan dalam hadis syafaat al-uzma, ketika manusia minta tolong kepada para nabi, ke Nabi Adam minta tolong. Apa perkataan Nabi Adam? Nafsi, nafsi. Saya juga khawatir sama diri saya. Suruh minta kepada Nuh alaihi salam. Dia Rasul yang pertama. Ya. Rasul yang pertama adalah Nuh alaihi salam. Minta. Nabi Nuh alaihi salam juga berkata nafsi, nafsi. Terus kepada Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, semuanya pada khawatir tentang dirinya sendiri. Sampai ketika kepada Rasulullah SAW baru beliau berkata, analah, aku akan mencobanya. Semuanya khawatir akan dirinya sendiri. Dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan mendapatkan balasan dari semua amalan di sini. Waktu. Ya. Kita berharap amal soleh kita itu dibalas dengan adil, bukan di dunia.
Jangan berharap amalan kita dibalas semuanya di dunia, di sini. Di sini tempatnya hisab, ya. Jangan terlalu banyak mengeluh. Saya sudah beribadah tapi hidup saya rezekinya kok segini-segini saja. Ya, di dunia bukan tempat hisab. Di dunia bukan tempat mendapatkan balasan. Balasan itu datangnya di mana? Di akhirat. Di situ keadilan akan kita dapati. Ya. Tugas kita beramal soleh, sekuat tenaga, beramal soleh yang banyak. Nanti kita akan melihatnya di sini. Dalilnya firman Allah Azza wa Jalla, surat An-Najm ayat ke-31, liyajziyal ladzina asa'u bima 'amilu wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna. Disinilah akan dibalaskan orang-orang yang beramal buruk dengan apa yang mereka lakukan, akan mendapatkan balasannya, dan akan mendapatkan balasan orang-orang yang melakukan kebaikan dengan kebaikan. Kemudian, wa man kadzdzaba bil ba'tsi kafar. Orang yang ingkar kepada hari kebangkitan, dibangkitkan manusia, dia telah kafir. Enggak beriman, manusia akan bangkit, dia telah kafir. Dalilnya firman Allah Azza wa Jalla, surat At-Taghabun ayat ke-7. Allah Subhanahu wa taala berfirman, za'amal ladzina kafaru alla yub'atsu. Orang-orang kafir telah berkeyakinan bahwa mereka enggak akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang kafir. Qul bala wa rabbi. Tentu kalian akan dibangkitkan demi Allah. La tub'atsunna, benar-benar kalian akan dibangkitkan. Tsumma latunabba'unna bima 'amiltum, dan kalian akan diberitakan tentang apa yang kalian lakukan di dunia. Wa dzalika 'ala Allahi yasir. Dan itu bagi Allah adalah hal yang mudah. Hal yang mudah. Ya. Allah membangkitkan, mudah gak bagi Allah? Mudah. Ya, mudah. Seperti dikatakan para ulama, ya, di akal kita lebih susah menciptakan atau mengulang? Kira-kira? Hah? Lebih susah menciptakan atau mengulang? Menciptakan lebih susah, mengulang lebih gampang. Mengulang, membangkitkan manusia lebih gampang bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah mampu atas segala sesuatu. Ya, apalagi membangkitkan itu lebih mudah, sebagaimana Allah katakan. Wa dzalika 'ala Allahi yasir, dan itu bagi Allah mudah membangkitkan. Ya. Ini yang membedakan kita dengan orang-orang kufar, orang-orang kafir. Mereka sibuknya di dunia bagaimana bahagia di sini. Karena nggak yakin ini meninggal selesai, kalau kata dia. Saya harus bahagia di sini. Meninggal selesai. Beda dengan orang yang beriman. Dia nggak sibuk di sini doang. Dia nggak bangun rumah di sini doang. Dia bangun rumah juga di kuburannya, di surga. Dia ingin membeli cahaya di kuburannya. Di sini dia beramalnya. Ya, dia ingin mendapatkan balasan nanti pada hari kiamat. Itu yang membedakan kita secara umum dengan orang-orang kufar. Ya, karena kita yakin dengan hari akhir. Kemudian wa arsalallah jami'ar rusul mubasysyirin wa mundzirin. Allah memutus seluruh rasul sebagai pemberi kabar gembira bagi orang yang beramal soleh dengan surga, dan pemberi peringatan bagi orang-orang yang melawan syariat. Dalilnya surat An-Nisa ayat ke-165. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Rusulan mubasysyirin wa mundzirin li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'dar rusul." Allah mengutus rasul sebagai pemberi kabar gembira dan juga memberi peringatan agar nanti manusia tidak mengelak ketika dihisab oleh Allah. Ya. Mengelak. Belum datang hujjah, telah datang hujjah. Telah diutus nabi dan rasul. Wa awwaluhum Nuh. Nah. Dan rasul yang pertama itu siapa? Nuh alaihi salam. Kalau Adam itu adalah nabi yang pertama, nabi. Kalau rasul Nabi Nuh alaihi salam. Ya.
Sebagaimana julukan Nabi Adam itu apa? Abul Bashar. Abul Bashar, bapaknya manusia. Ya. Itu julukannya. Ya. Kalau Abul Anbiya itu julukannya siapa? Nabi Ibrahim. Bapaknya para nabi itu Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Kalau Nabi Nuh alaihissalam itulah Rasul yang pertama. Kenapa? Karena pertama kali timbul kesyirikan di atas muka bumi ini di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh yang menghadapi orang-orang yang berbuat syirik, ya, dia diutus menjadi Rasul yang pertama, menghadapi orang yang membangkang. Itu yang pertama adalah Nuh alaihissalam. Wa akhiruhum Muhammad, dan yang akhir adalah, yang paling terakhir adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya adalah firman Allah surat An-Nisa ayat ke-163. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhin wan nabiyyina min ba'di." Sesungguhnya kami memberikan wahyu kepada engkau wahai Muhammad sebagaimana kami memberikan wahyu kepada Nuh. Ya. Di sini enggak disebutkan Nabi Adam. Kenapa? Karena yang Rasul adalah Nuh alaihissalam dan juga para nabi-nabi setelahnya. Ya. Kemudian Syekh mengatakan, ya, wa kullu ummatin ba'atsallahu ilaiha rasulan, dan setiap umat diutus kepada dia seorang rasul. Dari zaman Nuh, Nabi Nuh alaihissalam sampai kepada Rasulullah SAW. Ya'muruhum biibadatillahi wahda. Ya. Para nabi punya satu kesamaan dakwahnya, yaitu mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada tauhid. Satu. Yang pokok sama. Ada yang berbeda-beda. Ya, syariatnya. Seperti di zaman Nabi Musa, ya, cara bersucinya beda. Kalau ada najis zaman Nabi Musa bisa dicuci gak? Enggak. Ya, di zaman Nabi Musa kalau baju najis digunting. Ya. Kemudian Allah katakan di zaman Nabi Yusuf alaihissalam dalam Al-Qur'an, saudara-saudaranya ketika berterima kasih ngapain ke Nabi Yusuf? Sujud. Ya. Sujud kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Itu masih diperbolehkan di syariat Rasulullah SAW. Ya. Nggak boleh sujud manusia kepada manusia, boleh nggak? Nggak boleh. Ya, jadi jangan berdalil dengan Nabi Yusuf boleh saudaranya sujud. Beda syariat. Ada yang beda. Nggak setiap syariat itu sama, beda. Ya, di zaman Nabi Musa alaihissalam orang sholat harus di masjid. Ya, kalau nggak di masjid nggak sah sholat. Ya. Tapi di zaman Rasulullah SAW semua bumi bisa digunakan untuk sholat, kecuali kamar mandi dan tempat yang atau kuburan yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Ada perbedaan, jangan disamain semua. Salah satunya sujud. Ya, di zaman Nabi Yusuf alaihissalam diperbolehkan berterima kasih dengan sujud. Di zaman Rasulullah SAW kalau ada orang sujud boleh gak? Nggak boleh. Ya. Dalilnya ketika Mu'adz bin Jabal datang dari Syam datang ketemu Rasulullah SAW langsung sujud. Apa yang kau lakukan wahai Mu'adz? Dia berkata, aku melihat orang-orang Syam ketika ketemu pembesarnya dia sujud, dan aku melihat engkau adalah orang besar, sujud. Angkat kepalamu. Ya. Jangan lakukan ini. Ya, kemudian beliau bersabda, "Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartul mar'a an tasjuda li zawjiha." Kalau aku diperbolehkan memerintahkan manusia sujud kepada orang lain, maka akan aku perintahkan seorang istri untuk sujud kepada suaminya. Tapi nggak boleh. Kalau boleh, istri disuruh sujud kepada suaminya, tapi nggak boleh. Nggak boleh ada yang sujud kepada sesama makhluk. Ini yang menandakan ini salah satu
Contoh, salah satu contoh bahwa syariat itu berbeda-beda setiap nabi. Tapi ada yang sama satu, dari zaman Nabi Nuh sampai Rasulullah SAW ada sama yang satu, apa? Kepada tauhid. Semuanya sama, mengajak kepada Allah, menjauhi syirik. Dalilnya surat An-Nahl ayat ke-36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut." Sungguh kami telah utus setiap umat seorang rasul untuk menyembah Allah dan menjauhi taghut. Ya, menjauhi taghut. Ini harus. Ya, nggak cukup kita hanya beriman, kita harus menjauhi taghut. Ya. Dan taghut sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, ma tajawaza bihil abdu wa haddahu min ma'budin aw matbu'in aw muta'. Taghut adalah orang yang melampaui batas. Melampaui batas, ya, dari yang diibadahi atau diikuti atau ditaati, melewati batas, ya. Kemudian Syekh berkata, wa tawaghit katsira. Taghut ini banyak. Wa ru'usuhum khamsah, ya, tapi yang paling besar 5. Rajanya ada 5. Taghut banyak, tapi rajanya ada 5. Yang pertama iblis. Iblis. Ya. La'anahullah. Kemudian yang kedua, man ubida wa huwa radin. Orang yang disembah dan dia ridho. Ya. Ada enggak? Dia disembah dan dia ridho. Ada beberapa orang disembah dia ridho. Ya. Ini taghut, disembah dia ridho. Yang ketiga, wa man da'an nasa ila ibadati nafsihi. Orang yang menyuruh orang lain untuk menyembahnya. Ya. Ini taghut. Fir'aun. Ya. Bilang orang lain untuk menyembahnya. Taghut dan melewati batas Fir'aun. Ya, nyuruh orang menyembah dia. Kemudian wa man idda'a syai'an min ilmil ghaib, orang yang ngaku tahu ilmu gaib. Nah, ini taghut. Ini kelewatan, melampaui batas. Ya, orang yang ngaku tahu ilmu gaib. Ya, orang-orang nggak tahu dia tahu. Ya. Orang ada yang barang hilang nggak tahu, dia tahu, cuman modal merem doang, merem. Ya. Merem, saya tahu, oh di sana barangnya. Mengetahui ilmu gaib, ini taghut, jangan dideketin orang begini. Ya. Yang ngaku tahu ilmu gaib, udah. Besok-besok jangan lama-lama duduk sama dia. Ya. Ini taghut, melampaui batas. Nggak ada manusia yang mengetahui ilmu gaib, nggak ada. Yang kelima, waman hakama bi ghairi ma anzalallah. Orang yang berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apalagi ya, yakin bahwa hukum dia lebih baik. Hukum ini lebih bagus, ya. Karena udah nggak cocok hukum di zaman Nabi, udah nggak cocok zaman sekarang. Ini taghut. Ya. Orang yang berkeyakinan bahwa hukum dia lebih baik daripada hukumnya Allah. Perhatikan. Orang yang membuat hukum dan yakin bahwa hukum dia lebih baik daripada hukumnya Allah, aturannya Allah, maka dia telah keluar dari agama Islam. Keluar dari agama Islam. Ya. Ingat, ya. Orang yang yakin bahwa hukum dia lebih baik daripada hukum Allah Subhanahu wa taala, itu yang keluar dari agama Islam. Enggak ada yang lebih baik. Sampai hari kiamat yang terbaik adalah aturannya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wad dalil,
Dalilnya kita harus menjauhi taghut. Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 256, la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy, telah jelas mana yang benar dan mana yang sesat. Faman yakfur bit taghut wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Orang yang kufur kepada taghut dan beriman kepada Allah, dia telah berpegang kepada tali yang kuat. Ya. Dan ini makna la ilaha illallah. Ya. Ya. La ilaha illallah yang pertama apa? Ada dua suku kata, ada dua bagian la ilaha illallah. Yang pertama, la ilaha, tidak ada Tuhan yang berhak disembah, nggak ada. Harus kufur, harus ingkar, nggak ada. Illallah, kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Nggak bisa kita beriman, kita menyembah Allah, kemudian kita berkata orang-orang yang menyembah selain Allah nggak apa-apa, yang penting dia baik, ya, dia bisa masuk surga juga, ya, walaupun tidak menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Ini nggak boleh, harus ingkar, ya, nggak boleh. Yang berhak disembah cuma satu, Allah Subhanahu Wa Taala. Yang lain kita harus ingkari, nggak boleh. Nggak boleh menyembah selain Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kita harus ingkari. Kita harus punya keyakinan bahwa yang disembah selain Allah itu batil semuanya. Harus. Ini, faman yakfur bit taghut, orang yang kufur kepada taghut wa yu'min billah, dan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia telah memegang tali yang kuat, dan itu makna la ilaha illallah. Kemudian di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, Rasul amril Islam, ya, pemimpin dari setiap perkara itu adalah Islam. Wa amuduhus shalah, dan tiangnya adalah salat. Wa dzirwatu sanamihil jihad fi sabilillah, dan puncaknya adalah dengan melakukan jihad fi sabilillah. Kemudian Syekh berkata, wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wallahu a'lam, semoga salawat Allah tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, serta salamnya. Ya. Selesai kitab Al-Usul Ats-Tsalatsa. Walhamdulillah. Kitab yang sangat luar biasa, yang sangat pantas untuk terus diulang-ulang di setiap masjid. Kitab Usul Ats-Tsalatsa. Betapa banyak isinya firman Allah, sedikit perkataan penulisnya. Betapa banyak dalil dari Al-Quran Sunnah, Al-Quran Sunnah. Dan ini kitab termasuk kitab terbaik di dunia, Al-Usul Ats-Tsalatsa, yang perlu diulang-ulang terus, ya, agar manusia memiliki pondasi yang kuat dalam beriman. Ya. Walhamdulillah. Barangkali dari jamaah dan mau bertanya. Ya. Iya. Nabi Isa. Iya. Tadi hadisnya apa? Tadi hafal gak hadisnya? Yang kata Rasulullah SAW, tidaklah orang dari malam ini 100 tahun setelahnya ada
yang masih hidup, yang berada di atas muka bumi ini. 100 tahun nggak ada lagi yang masih hidup. Orang-orang yang berada di atas muka bumi ini, ya. Nabi Isa di bumi atau di langit sekarang? Hah? Di langit, bukan di bumi. Nabi Isa belum meninggal. Yang meninggal yang di atas bumi. Yang meninggal yang di atas bumi. Semuanya meninggal 100 tahun setelah perkataan Rasulullah SAW. Dan ini mukjizat. Mukjizat. Hadisnya ada dalam Sahih Bukhari. Ya. Hadisnya sahih. Ya. Ada lagi? Walhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Ini semoga menjadi salah satu kitab yang terbaik yang pernah kita baca, yang bermanfaat, bukan berakhir belajarnya, ya. Bahkan dilanjutkan dengan kitab-kitab akidah yang lainnya, ya, yang sedikit diperinci masalah akidah yang kita butuhkan, ya. Jangan sampai selesai ini udah selesai, udah khatam. Enggak. Ini salah satu permulaan kita. Atas kemudahan dari Allah di masjid ini kita selesaikan kitab yang baik ini, ya, kurang lebih berapa? 10 pertemuan, ya, atau hampir setahun ya, kurang lebih 1 tahun. Ya, alhamdulillah. Insya Allah kita akan bertemu lagi mungkin di Januari jika ada kitab yang mau dibahas lagi, nanti akan dikabarkan. Ini kurang lebih yang bisa saya sampaikan. Semoga yang kita dengar menjadi ilmu yang bermanfaat dan berbuah menjadi amal soleh. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.